Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan tentang desain metode resitasi dalam pembelajaran PAI. Yang pertama adalah pengertian metode resitasi. Metode ini merupakan pemberian tugas yang menekankan pada interaksi belajar mengajar yang ditandai dengan adanya tugas dari guru PAI yang dikerjakan oleh peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas dalam lingkup sekolah dan bukan dikerjakan di rumah. Pemberian tugas dalam pembelajaran biasa dilakukan pendidik terhadap peserta didik untuk mencari pembahasan tertentu terkait dengan pembelajaran PAI. Misalkan meminta kepada peserta didik untuk mencari bahan referensi lain sebagai bahan pembanding dengan materi yang telah diberikan pendidik. Pemberian tugas dapat diartikan suatu aktivitas pembelajaran yang harus dilakukan peserta didik baik dalam kelas maupun di luar kelas. Pemberian tugas belajar biasanya juga dikaitkan dengan resitasi. Yani resitasi adalah suatu persoalan yang berkaitan dengan masalah pelaporan peserta didik setelah mereka selesai mengerjakan suatu tugas. Adapun kelebihan dan kekurangan metode ini, yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan metode dari metode tersebut yakni pemberian tugas dan resitasi merupakan pengetahuan yang diperoleh peserta didik dari hasil belajar sendiri dan dapat diingat lebih lama. Peserta didik berkesempatan untuk memupuk perkembangan dan keberanian mengambil inisiatif, bertanggung jawab, dan berdiri sendiri. Kelebihan metode resitasi adalah anak menjadi terbiasa mengisi waktu luangnya, memupuk rasa tanggung jawab, melatih anak berpikir kritis, tekun, giat, dan rajin belajar. Adapun kekurangan metode ini, yakni seringkali peserta didik melakukan penipuan, yang dimana peserta didik meniru hasil pekerjaan orang lain tanpa mau berusaha mengerjakannya sendiri. Kadang tugas itu dikerjakan orang lain tanpa pengawasan. Sukar memberikan tugas yang memenuhi perbedaan individual. Tidak jarang pekerjaan yang ditugaskan itu diselesaikan dengan jalan meniru. Karena perbedaan individu, anak tugas diberikan secara umum. Mungkin beberapa orang diantaranya merasa sukar, yang sedang lain merasa sudah menyelesaikan tugas itu. Dan apabila tugas sering diberikan, maka ketenangan mental pada peserta didik terpengaruh. Adapun fungsi dan tujuan metode ini, yang pertama adalah mengaktifkan siswa untuk mempelajari sendiri suatu masalah dengan jalan membaca sendiri, mengerjakan sendiri, mencoba sendiri, membiasakan anak-anak. Yang kedua adalah berpikir kritis, yakni membiasakan anak-anak berpikir dengan membanding-bandingkan dan mencari hukum. Yang ketiga adalah berkembang, melatih anak terhadap persoalan tidak hanya dengan hafalan. Memperluas wawasan, yakni waktu anak masuk, anak-anak disuruh diskusi, mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab dari siswa terhadap penggunaan dan penyerapan informasi dalam menghadapi masalah dengan lebih banyak membaca.
5 menit.